Malahan Mas Sugeng bawa makanan sendiri Mas. Lah dibuka itu kulit melinjo. Di waktu itu kulit melinjo. Mantap. Lah ini saya Tewas, ya. iya sampai sekarang pun kalau saya main ke tempat dia itu oleh-olehnya kulit Kulit melinjo. melinjo. Waduh. Mantap jiwa. Oke, kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh fotografer landscape profesional nih. Ini dia, Densinyo, dan dalam kesempatan kali ini kita berada di area Gua Pakis, yaitu di daerah rumah saya di Tegalombok, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan tempat ini tadinya memang sempat sudah ramai dan bisa dibilang jadi wisata, tapi karena musim hujan kayaknya ya, itu jalannya blekok atau jalannya itu belok atau apa ya, becek kalau misalnya bahasanya becek, memang sekarang sepi pengunjung. Tapi nggak apa-apa, ini kita kunjungin dalam rangka ya sambil ngopi santai dan ngobrol. Dan ini dia Densinyo, mungkin kita bisa berkenalan bersama Densinyo. Dan Densinyo ini sebenarnya namanya siapa sih? Nanti kita kenalan ya. Ini mungkin nama apa? Nama panggilan atau nama samaran itu namanya Densinyo. Dan dia ini adalah salah satu fotografer profesional di bidangnya. Ya, ada di landscape, di Terus kayak model juga Mas. Model scape itu seperti apa? ya kita di alam, cuman kita pakai Ada modelnya. objek, iya. Model bukan model yang bukan model ini ya, model model bugil. Model majalah itu bukan. Oh gitu. Udah, kita langsung kenal aja sama Densinyo. Namanya siapa sih sebenarnya Mas? Ya nama asli itu kalau di KTP ya Mas ya, itu Suwanto. Oh, sama kayak saya. beda S sama Kalau sama kan Mas Juwanto ya kan. Aku pakai S. Oke. Untuk umur saya umur 34 tahun. Masa Mas 34 Mas? Yang penting belum lansia ya. Walaupun apa ya, umurnya sudah mendekati separuh baya, masih lama. Tapi beliau ini sangat apa ya? Sangat semangat, dan memang gairahnya itu gairah muda. Mantap jiwa. Lanjut Mas. Iya. Kegiatannya apa Mas sekarang Mas? Untuk kegiatan sehari-hari ya kita paling untuk masalah apa ini Mas? Ya, pekerjaan atau hobi atau gimana? Hobi. Gitu. Kalau untuk pekerjaan kita lagi Mas, kita penjual kayu-kayu bangunan kayak gitu. Oh, kayu-kayu apa namanya? Bahan-bahan bangunan. Bahan bangunan gitu ya, kayak lok-lok gitu Mas ya. Apa ya? Sebutannya apa ya? Udah dibentuk ukuran masing-masing gitu ya. Ada kayu mateng lah sebutannya, kasur, mungkin ya. Reng-reng, balok-balok kayak gitu. Oke, mantap. Untuk hobinya nih Mas Inyo, kalau misalnya kita lihat memang kan apa ya? Karyanya dia itu sangat-sangat mantap. Mungkin bisa dicek di IG-nya apa Mas? Densinyo. Densinyo, ada embel-embelnya nggak? Den_Sinyo. Nah, mungkin boleh cerita sedikit tentang hobinya ini. Untuk hobi fotografer itu Mas, apa namanya itu? Dulu kan sering diajak itu teman, punya teman. Kita main ke alam, terus saya lihat kok foto-foto kok pakai itu Mas, smartphone. Loh, kok bisa ya pakai smartphone, bisa nembak air terjun, kok bisa airnya halus kayak gitu kan. Nah, awal mula saya pengen belajar fotografer, tapi di bidang landscape itu ya itu tertuju sama temen pakai smartphone. Ya. Dikira sih saya dulunya itu pakai kamera pro. Betul. Saya ternyata pakai smartphone pun bisa. Ada alatnya gitu. Betul. Walaupun pakai smartphone, tapi kalau misalnya kita bisa mengolahnya, itu hasilnya juga bakalan bagus gitu Mas ya. Mantap. Tapi sekarang ya kan memang udah mantap nih sekarang nih. Itu dulu, sekarang beda. Untuk sekarang pun di feed IG pun itu yang saya posting itu pun semua itu pakai smartphone. Pakai smartphone ya. Spesialis smartphone nih.
Yang untuk yang kamera pro belum sih Mas. Terus terang belum kuat untuk beli gitu. Tapi sudah memiliki ya. Iya. Dipinjemin sama FIF. Nggak apa-apa ya. Tapi mantap ini. Nah, apa namanya? Kalau misalkan memang untuk fotografer sendiri itu Mas Inyo ada komunitas atau apa gitu yang memang bikin Mas Inyo semangat? Ya enggak sih Mas, kalau pribadi aku sendiri sih dari dulu emang ya aslinya itu suka motret, cuman kan kita itu cuman apa namanya, cuman suka-suka toh, enggak tahu pengen menekuni gitu, gimana caranya kayak gitu lah. Habis itu kita biasa sering keluar, terus kita dapat teman-teman yang akhirnya yang suka fotografer dan ya. Akhirnya kita tanya-tanya gimana sih fotografer, gimana sih cara-caranya kayak gini. Tapi sekarang memang sudah sudah ketemu sama circle-nya, ketemu teman-teman yang suka fotografer, hobi fotografer, jadi fotografer terus ya. Kadang-kadang ya suka main ke alam juga. Nah, pas ini dia. Karena konsepnya kita cerita podcast adventure. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita dari Mas Inyo, pengalaman Mas Inyo, mungkin di pendakian atau di kegiatannya dia, pengen seperti apa, terus pengalamannya yang nggak terlupakan. Kita langsung saja nih. Nih Mas Inyo pengen cerita di mana nih, atau pas ngapain nih? Ya dulu waktu masih kecil itu artinya pengen banget lah sama kakak-kakak kelas, kadang-kadang ayo naik gunung atau kemana kayak gitu. Dulu pengen banget Mas, cuman kita izin sama orang tua nggak boleh, dan tidak boleh. Gimana sih masih kecil kan dulu, kira-kira itu masih SMP kelas 1 lah, 1-2 itu kakak kelas itu kan banyak yang hobi pendakian kayak gitu. Nah, ya terhitung kalau saya kemarin itu baru naik gunung itu terhitung ya lambat banget Mas. Artinya kalau suka naik gunung, pengen naik gunung kayak gitu, pengalamannya gimana itu udah dari dulu ya. Betul. Malahan kita itu naik gunung pertama kali nih Mas ya. Naik gunung itu di perahu lah. Gunung Perahu ya. Gunung favorit memang. Bismo ya, pertama Bismo, cuman kan terhitung gunung atau bukit itu? Ya Gunung Bismo, karena ada kan Gunung Bismo ya. Gunung Perahu ini. Gunung Perahu pas tahun berapa itu kemarin ya? 2021 coba. 2021. Dari dulu tahun 97 98 udah pengen banget naik gunung, tapi enggak diizinin sama orang tua. Sampai 2021 baru bisa naik gunung dan merasakan. Tapi ya mantap, maksudnya nggak ada yang terlambat sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya kita berkegiatan itu nggak ada yang terlambat gitu loh. Kita kapanpun ya bisa aja, apalagi mungkin kalau kita kan hidup mungkin di daerah desa atau di daerah kampung ya, kita keluar sedikit aja udah adventure loh. Mungkin kalau misalnya orang-orang kota bilang kan ke kebun sedikit adventure, nah kita kegiatan sehari-hari kan gitu. Kalau misalkan di daerah ya kan, di kampung gitu ya. Jadi boleh lanjut ceritanya nih tentang perahu nih. Kita pilih naik Gunung Perahu itu dulu sempet udah punya smartphone yang mumpuni buat ambil landscape Mas. Saya ajak temen itu, ayo kita naik ke Gunung Perahu, sama sekalian saya mau cari file buat belajar foto landscape kayak gitu. Sekalian hobinya ya berarti ya. Terus pertama kali itu kita naik ke Gunung Perahu itu kalau tidak salah itu 7 orang mungkin. 7 orang. Sekitar 7 orang. Di waktu itu pun saya properti untuk naik gunung pun sama sekali tidak punya Mas. Sama sekali dari sepatu tidak punya, jaket tidak punya, apa ya tidak punya. Nah, habis itu teman-teman pun yang dulu pernah naik ke Gunung Perahu itu pun ya ada lah sebagian yang udah punya gitu. Betul. Akhirnya kita bertujuh itu kita sewa di rental.
Betul. Sekarang udah mudah ya, banyak apa persewaan, jadi mempermudah Nah, kita lah gampangnya ya. sampai jaket itu dipinjemin temen itu warnanya ada hijau, ada merah, kuning itu sampai lucu Mas. Wah, yang Sampai penting ada. kepakai lah. Saya pengalamannya naik ke Bisma itu, soalnya lah kan nggak tahu Mas, Betul. kalau naik gunung itu pakai kain-kain yang jeans itu dikira hangat kan di atas, Malah malahan dingin sekali. dingin sekali Mas kayak gitu. Nah, Betul, akhirnya betul, kita betul. pas naik ke Gunung Prau itu, kita tanya teman-teman yang udah biasa naik itu, apa sih yang benar-benar properti banget di Di gunung di gitu. gunung untuk pakaian-pakaian, untuk sepatu kayak gimana kayak gitu. Akhirnya bertujuh kita kontengan Mas, dulu itu buat sewa-sewa itu alat-alat Peralatan-peralatan pendakian ya. ya, kayak sepatu pun kita sewa dulu. Hmm. Ada sih yang sebagian udah punya, kita sewa tenda apa. Betul. Untuk registrasi dulu ya kita tanya-tanya di lewat ini, info-info di IG kayak gitu. Zaman itu soalnya kita masih naik itu 2021 itu pandemi Mas ya. Iya, betul, masih ada pembatasan lah ya pandemi. Selanjutnya ya setelah apa namanya, kita cari-cari via Gunung Prau itu kan banyak itu Mas. Nah, kita dapat rekomendasi dari Mas Sugeng Mas. Oh, Sugeng. Iya, betul Mas Sugeng ya itu. Mas Sugeng dari ini, dari Tersono Mas. Betul. Kita itu tanya, mana sih jalur paling enak di perahu itu Mas? Nah, paling untuk pemula pendaki kayak gitu kan. Nah, kita disaranin buat lewat via sini, Kali Lembu. Nah, cuman treknya jauh, cuman landai banyak bonus kayak gitu katanya, dibandingkan via Patak Banteng yang langsung naik terus katanya. Saya pun belum pernah coba lewat sana Mas. Sampai sekarang udah naik Gunung Prau 3 kali itu pun lewatnya Kali Lembu terus. Iya. Kali Lembu terus. Sampai sudah perjalanan ke base camp. Dan kira-kira itu saya berangkat dari rumah itu pagi Mas. Pagi nyampe sana sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an pagi ya, karena memang deket Mas ya, paling berapa jam gitu ya. Jam 10-an kita istirahat, rencana kita naik itu habis duhur jam 1-an lah. Jam 1-an lah kita registrasi udah semua. Akhirnya jam 1 siang lah kita naik. Nah, kita naik itu apa namanya, ya saya itu bawa apa tuh Mas? Ransel, carrier. Nah, carrier itu ya saya kira itu ya enteng lah, gini lah. Nah, perkiraan itu enteng lah. Nah, udah itu kita jalan itu udah Mas. Apa namanya, paling perjalanan setengah jam udah terasa berat sekali udah terasa berat, udah napas ngap-ngapan terus kayak gitu lah. Saranin sama si Mas Sugeng itu, kalau naik gunung itu, kalau istirahat itu jangan lama-lama katanya, dengan paling 5 menit apa 4 menit kita jalan lagi. Dari 7 orang itu pun kita naik itu belum Mas, belum tahu jalannya di mana itu, cuman kita apa namanya, ikutin jalur itu aja. Iya, arah gitu ya. Nggak nyampe. Tapi memang dari bertujuh orang itu belum pernah lewat yang Kali Lembu. Belum pernah. Dan satu pun ya ada satu udah yang pernah naik ke Gunung Prau tapi enggak via jalur lain kayak gitu. Coba Mas ceritanya lah. Apa namanya? Perjalanan tadi setengah jam ya, udah perjalanan capek. Kita kan ada beberapa, ya ada 2 teman lah yang fotografer. Ya dikit-dikit kalau di jalur kita ya ambil foto. Kita tanya itu yang kalau jalur via Kali Lembu itu paling estimasi berapa jam ya? Kalau untuk pemula paling ya 3,5, 3 lah, lambat nyantai kayak gitu. Kita sampai di puncak itu di camp area di atasnya itu apa namanya? Telaga Wurung itu. Oh, di atasnya. Itu ada bukit apa itu? Area apa nih?
cuman yang di atas Mas. Jadi kalau misalkan kita dari puncak turun kan Telaga Wurung, Iya, berarti yang Wurung. atasnya itu ya. Yang di atasnya itu kita rencanakan di sana. Ya? Itu sampai sana itu sampai jam setengah 6. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore lah. Itu masalahnya kita di jalur itu dikit-dikit kita ambil momen, kita ambil cekrek-cekrek, menikmati suasana dan menikmati gitu. Apa ya, buat mengabadikan gitu ya. Mantap. Habis pos 1 itu kita kehujanan. Waktu itu kehujanan. Terus ya tapi alhamdulillah Mas, kita kan udah persiapannya udah benar-benar matang. Kita ya pakai mantel semua. Gitu. Lah hasilnya dalam hati pribadi aku sendiri, kita sampai di camp area itu kita dapat momen sunset Mas. Sunset. Iya. Saya kan pribadi saya sendiri kan benar-benar pengen naik gunung sama cari sunset, file landscape itu ya. untuk belajar betul. Foto landscape gitu. Akhirnya kita sampai di camp area itu sekitar jam setengah 6. Itu masih gerimis hujan terus Mas sampai camp area itu. Nggak dapet sunset ya? Enggak Mas, tapi jam setengah 6 sampai camp area kita dirikan itu tenda. Habis dirikan tenda paling 10 menitan apa berapa itu muncul itu warna-warna sunset itu gitu ya. Mantap. Akhirnya dapat tuh foto di situ. Ya dapat paling foto-foto itu Mas, siluetan kayak gitu. Ya. Siluetan. Tapi sekiranya lah daripada nggak dapat sama sekali gitu. Iya. Pengalaman pertama saya naik ke Bismo kan saya bener orang yang nggak kuat dingin Mas. Terus terang nggak sama dingin itu paling nggak kuat. Pas di perahu saya udah persiapan udah hujan di waktu bulan apa ya dulu ya, kalau nggak salah Mei itu. Mei 2021. Itu lagi dingin-dinginnya kan Mas. Betul. Mei, Juni, Juli itu dingin-dingin. Nah, persiapan kita udah ganti pakaian itu pun saya kalau pengalaman di Bisma itu saya pakai kaos itu sampai 3 Mas. Mantap. Sampai 3. Iya. Sampai 3 terus celana sampai 2 kayak gitu loh. Kaos kaki itu kan, jaket itu masih tetap kedinginan kalau di kalau di perahu ini udah dipersiapkan nih seperti ini. Di perahu gimana tuh? Udah persiapan, dengar katanya kan perahu kan walaupun ketinggian 2000 ya. Tapi untuk dinginnya itu suhunya itu benar-benar ekstrim. Gitu. Sampai kita itu pakai kaos itu rangkap 3 Mas. Gitu. Memang dingin di perahu walaupun bukan cuma ya, maksudnya sekitar 2.500-an sekian, tapi memang kalau misalnya di perahu itu bisa sampai minus Mas. Saya juga beberapa kali di situ itu. Minum boleh Mas ya? Boleh sekali ini kopinya dari tadi belum diminum. Udah kering ini. Padahal belum 1 jam ini Mas kita ngobrol ya kan. Jadi pernah minus di situ, minus 0,4, kadang bisa 0,5, bisa minus 1, kadang ya bisa 1,4 derajat, itu sering banget memang di perahu itu. Dan itu gimana tuh malamnya kita udah sore itu udah kita ganti pakaian, kita udah bikin kopi, udah masak itu. Malamnya itu cerah, disuguhi pemandangan yang benar-benar wow sekali Mas di sana itu. Dia yang dicari nih. Cuacanya cerah banget, bintang-bintang, bersih, langit bersih. Lah di waktu itu kan saya kan pertama kali itu naik di gunung itu kan udah paling tinggi. Kalau Bisma kan belum tinggi-tinggi banget. Betul, itu ya. Itu ya seneng banget Mas seneng banget. Biasanya sebuah pencapaian dan kebahagiaan tersendiri Mas ya. Ke situ ya. Tapi malam itu lah dikira di camp area itu paling cuman kita aja Mas yang ada yang naik gitu dari yang itu. Naik cuman tenda kita pakai tenda 2 itu Mas. Nah, tapi habis kita mau sunrise buka mata lah tenda udah penuh semua itu. Itu dia. Gunung Perahu adalah gunung paling favorit ya buat para pendaki. Jadi mungkin nggak terlalu tinggi, tapi kadang kita kalau misalnya berangkat siang, setelah itu nanti kita tempat camp area pagi-pagi itu udah berjibun tendanya. Dulu kan nggak tahu Mas. Itu kan di bukit itu kan kita
diriin tenda itu Mas ya kan, itu udah plong-plong banget kan, nggak ada bener. sama sekali lah. Tapi kalau untuk sekarang kita suruh camp di Situ situ ya lagi. nggak mau Mas. Kalau sekarang kita cari yang aman-aman aja lah ya kan. Bener. Tuh, tenda biar biar nggak Bener. dingin banget, cuma ada badai nggak kan. Betul. Kalau sekarang ya kita pilih-pilih lah buat kalau kalau dulu asal aja yang penting Pengennya dapat view-nya dapat asik view gitu ya. langsung kita bangun tidur udah dapat view ya, kayak Betul. gitu. Lah ternyata puncaknya bukan di situ kan. Nah, masih jalan lagi itu kan Kalau kalau ke anu timur, kan. arah ke timur ya. Iya, masih jauh pula itu kan. Betul. Itu masih bisa dibilang puncak bagian barat. Masih kalau misalnya kita ke yang ke timur, yang apa namanya, camp area atau bisa dibilang di situ Puncaknya. Lonte Sore, ya kan. Ada memang puncak perahu kan ada beberapa tuh Mas. Ada yang bagian atas tuh yang pas kalau kita dari jalur Mana, Dieng, terus jalur mana? Jalur Kali Lembu, terus sama jalur Dorowati, Dieng Kulon itu ada di situ puncak perahu memang. Tapi setelah kita turun Telogo Burung ke sono lagi ada lagi puncak bagian timur dan puncak bagian barat. Kalau yang tertinggi justru malah di bagian barat sebenarnya. Yang dekat tower itu Mas ya, 2559. Nah, itu tertinggi di situ. Kalau yang puncak ke sono sebenarnya sih ya itu kita di situ udah puncak semua. Ya, Cuma memang puncaknya panjang banget, perahu itu udah puncak semua. Dan kalau yang paling timur itu kan puncak apa namanya, bisa dibilang sunrise area, sunrise ya, betul ya, sunrise area di situ. Atau yang bisa orang sebut ada juga Lonte Sore di situ, ada juga Bukit Teletabis di situ juga, atau ya lebih umumnya puncak Patak Banteng. Puncak Patak Banteng karena ketemunya di situ, terus ada puncak Wates nanti juga ke situ juga temunya. Tapi sebenarnya sih ya daerah atas itu bisa kita bilang dibilang puncak ya semua. puncak semua itu. Betul, ya. puncak semua itu. Dan memang ya itu dia, Gunung Prau saya sendiri pun ya sudah sering kali, berkali-kali, mungkin itu nggak bakal pernah bosan saya Mas ke perahu itu. Saya juga pernah muncak, maksudnya dari perahu itu udah dari jalurnya kan banyak ya, ada jalur Kenjuran, terus jalur Wates kalau dari timur, terus ada lagi kalau nggak salah yang baru itu Inggir Manak atau Inggir apa itu ada baru, terus ada Patak Banteng, terus ada Kali Lembu, ada Dieng atau Dieng Kulon itu Diengnya Dorowati, Dwarawati. Terus ada juga Peranten. Terus ada lagi Ngelak, ada lagi Genteng Gunung atau Blumah. Itu jalurnya banyak banget. Tapi lah untuk via yang Ngelak itu dengar-dengar kok jalurnya ekstrim Mas. itu dia jalurnya, walaupun jarang ada pendaki. jarang ada pendaki di situ. Untuk mencapai ke situ aja kalau misalnya kita bawa beban itu kurang lebih di atas 10 jam biasanya. Beda sama yang selatan. Jadi memang di samping memang di situ jalurnya panjang dan treknya lumayan, memang kita ngelewati hutan di situ, full hutan. Kalau Ngelak, terus Kenjuran itu sama, Ngelak, Kenjuran, ada satu lagi yang Blumah, Genteng Gunung itu bisa juga, tapi ketemunya nanti sama kayak yang Ngelak kalau misalnya yang Genteng Gunung tuh. Saya pernah lihat di postingan itu ada curug banyak curugnya sana, Banyak jalur banget. via Ngelak itu Mas. Banyak banget curug di situ Mas. Sebenarnya ya memang yang bisa kita jangkau ada beberapa, tapi memang di situ karena ada aliran sungai, di situ ada curug-curug yang tersembunyi sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita Ngelak nanti udah deket di punggungan terakhir mau deket puncak itu, dia di punggungan di sebelah sini juga ada sungai, di sebelah sini ada sungai, tapi untuk mencapai ke situ ya lumayan jauh sebenarnya kalau misalkan kayak Ngelak, atau via yang tembusannya kan juga Genteng Gunung itu juga. Itu sebelah utara itu banyak air terjun di lereng Gunung Prau sebenarnya. Tapi nah itu dia, kita lanjut lagi ke pengalaman Masinyo nih. Malamnya nih ngambil foto nggak nih? Malam kita ya ambil foto Mas. Artinya saya kan udah kedingin, enggak mau keluar. Benar-benar. Mau keluar ya teman-teman teriak-teriak, lu bagus. Akhirnya terpancing kita keluar, akunya itu keluar. Nah, langsung disuguhi dari bukit itu kita lihat apa namanya, kawasan Dieng di malam hari dari atas. Kalau untuk gunungnya pun Sindoro itu pun kelihatan. Ya, Sindoro kelihatan ya. Pas lagi terpaksa saya keluar karena itu apa namanya, terpancing dengan view itu, artinya saya kedinginan Mas, di dalam itu kedinginan. Betul. Nah, kalau pengalaman di gunung itu, kalau saya itu
Satu takut dingin, terus kalau malamnya itu terus terang nggak bisa tidur mas. Oh gitu mal, nggak bisa tidur ya. Paling gempuling kayak gitu loh mas. Ngelirep gitu ya, cuma ngelirep merem. Iya paling merem kayak gitu loh, enggak sampai ngorok atau gimana itu enggak bisa mas kalau di Iya, sono. iya. Wah, Karena memang dingin banget tuh mas ya. dingin banget. Betul. Dari pengalaman naik ke Merbabu kemanapun kalau malam itu pun pasti susah tidur tidur ya. Tidur. Tapi memang ya paling nggak walaupun kita nggak bisa tidur kita ya istirahat. Nah, itunya istirahat yang rebah walaupun ngelirep sebentar tapi kita memang harus beristirahat di situ. Sama gitu. Terus istirahat, malam istirahat. Pagi kita bangun sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3-an mas. Jam 3-an kata teman saya itu ntar kita masih jalan ke puncak sana view-nya lebih bagus itu paling enggak 1 jaman lah kayak gitu. Setengah jam nyampe kali gitu padahal kan setengah jam udah nyampe. Enggak sampai lah, enggak sampai setengah jam. Bener. Jam 3 bangun, persiapan lah, habis itu kita jalan. Waktu itu pun enggak bawa mas. Headlamp? Iya, enggak bawa ya, ngikutin yang pendaki yang jalan itu. Pertama kali malahan apa namanya kita itu mau jalan ke puncak itu mau lebih awal biar kita dapat momen sunrise yang bagus ya kan. Akhirnya enggak ada lampu, enggak ada apa ya. Iya kesulitan kan. Akhirnya nungguin pendaki jalan yang ke sana. Akhirnya ngikutin situ ya. Kan alang-alang itu kan banyak itu mas. Betul. Ya udah gelap, udah enggak bawa itu paling apa namanya center HP lah ntar nungguin aja orang lewat lah ngikutin di belakang pakai center HP kan gitu. Dan sampai di sana itu saya lihat Mas Sugeng mas, saya kaget. Itu pertama ya pertama kali dulu kan tanya-tanya kan cuma lewat HP ya, betul. Di puncak itu ketemu Mas Sugeng saya saya apa itu Mas Sugeng ya. Nah itu pertama kali ketemu Mas Sugeng di sana asalnya apa. Nah ternyata Mas Sugeng itu tahu saya sama teman-teman mau naik ke gunung itu, dia informasinya udah tahu. Ntar hari ini mau naik, dia nyusul belakangan. Dikira saya sama teman-teman muncak di puncak apa itu? Patak Banteng. Iya, udah dicariin tuh katanya. Dari malam itu sama Mas Sugeng itu dicariin tendanya yang mana ya. Soalnya kan dia kan temennya yang punya rental itu mas, Mas Aji itu kan. Nah, dia kan pasti tahu lah tendanya yang mana kayak gitu, tahu dicariin nggak. Akhirnya ternyata saya kan camp area yang di Bukit Barat lah ya kan, yang bagian barat tahu. Akhirnya tapi ketemu akhirnya di situ. Saya langsung tanya mana yang buat ambil foto buat bagus di sini di perahu ya. Langsung ditunjukin sama itu yang punya kawasan ya. Mas Sugeng ke perahu udah berapa kayak gitu 8 kali apa 9 kali kayak gitu lebih kayaknya solusin lebih kayaknya. Iya ya kan kadang-kadang fotografer kalau ada orang mana kota mana pengen ya dibilang apa itu kan tour guide atau kayak gitu sering nganterin orang-orang kayak gitu lah. Betul langsung ditunjukin ya yang foto di situ ya, foto-foto dapat yang asik mas. Ya. Sunrise-nya gimana tuh pas kondisi itu tuh? Bagus banget. Bagus, cuman di waktu itu kan aku belum punya mas alat untuk mengurai intensitas cahaya filter itu ya kan. Kita soalnya ambilnya kan slow speed itu mas. Betul. Tuh, foto di alam itu susah mas. Walaupun kamera pro apa itu kalau tidak ada alat untuk meminimalisir cahaya lah gitu ya. Cahaya biar langit sama daratan itu balance itu betul. Susah banget mas kalau tidak ada alat. Kalau misalnya sekedar ini matchcrete gitu ya, udah ya gampang ya. Tapi kalau kita kan cari momen yang biar asik gitu ya. Saya pertama kali belajar itu ya naik di Gunung Perahu sama kalian belajar landscape itu dengan view yang benar-benar langsung benar-benar landscape ya itu memang apa ya? Salah satu landscape yang asik yaitu salah satunya Gunung Perahu mungkin kalau misalnya di gunung itu kalau rekomendasi banget lah kalau Gunung Perahu itu buat
cari file landscape itu dari sudut manapun bisa, Gunung Prau dengan view Sindoro. Betul. Itu akan menghasilkan benar-benar foto yang benar-benar Asik, bagus. Nah, dari sudut manapun itu perahu itu 1000 angle lah kita betul. kita ngomong kan itu dapat lah kalau cari file di Gunung Prau. Karena kalau misalkan memang pas cerah dari pos 2 via jalur Dieng itu pun kelihatan Sindoro. Nggak usah dari Dieng, ya dari setelah kita jalan dari keluar base camp Dieng itu udah langsung kelihatan Sindoro. Jadi memang betul, walaupun kita dari mana aja itu pasti kelihatan, apalagi kita dari Patak Banteng. Wah, itu udah sejalur ya udah Sindoro semua ya kelihatan terus itu pasti di situ tuh. Makanya itu. Dulu malah di Prau itu kan aku kan belum punya tripod, Mas. Ya, tripod itu kita beli yang 25 ribuan. Oh iya, yang 25 ribuan itu ya 25 apa 20 ribu ya. Malam-malam itu kan dipakai teman-teman itu. Jatuh itu patah. Patah. Di waktu pagi sunrise-an kita bingung pakai mau pakai tripod apa? Ya, akhirnya pakai tangan gini aja lah. 25 itu pengalaman wah. Gear itu harus mendukung gitu. Iya, betul. Pengennya sini mau naik gunung sama sekalian cari momen landscape, malam-malam iya jatuh itu patah itu tripod yang 25 ribuan itu ada. Ada harga dan rupa ya pokoknya. Mantap jiwa. Nah itu setelah ketemu Mas Sugeng sudah ngambil gambar, akhirnya gimana tuh Mas? Yang ngambil gambar dengan airnya itu masuk ke yaudah ntar kita turun bareng-bareng ayo ya, gitu. Setelah kita udah menikmati benar-benar keindahan di Gunung Bromo, kita yuk jelajah sama Mas Sugeng sana itu kita diajak jalan-jalan di atas itu. Nah, akhirnya Mas Sugeng minta yuk ntar kita aja turun bersama lah. Ya udah saya tungguin Mas Sugeng packing untuk soalnya kan tenda Mas Sugeng di puncak itu di Patak Banteng ya, teras itu ya, puncak sunrise camp itu. Akhirnya kita nungguin sana terus bareng kita sana ke camp area yang tempatnya sampean berarti gitu ya. Sarapan kita buat sarapan di sana sama-sama bareng Mas Sugeng. Malahan Mas Sugeng bawa makanan sendiri Mas. Nah dibuka itu kulit melinjo. Di waktu itu kulit melinjo. Nah ini saya iya sampai sekarang pun kalau saya main ke tempat dia itu oleh-olehnya kulit melinjo. Mantap jiwa. Enak loh itu loh. Kulit melinjo sama pindang itu dulu di perahu coba bayangkan. Cocok sekali. Nikmat mana lagi coba yang makanannya kan simple atau makanannya standar tapi rasanya itu Mas ya. Paling kadang lihat orang-orang itu pakainya itu mie instan itu lah itu bawahnya pindang sama kulit melinjo. Wah tepat banget itu. Asik banget itu loh. Masuk ke langsung saya minta dia tak suruh makan mie malahan. Dia enggak bawa mie enggak Pak, saya bawa makanan dari rumah biar irit kayak gitu katanya. Wah, tapi nikmat loh, jangan salah loh itu. Malah nikmatnya itu asik banget ya. Makan kulit di puncak Gunung Prau coba. Keren. Bisa buat Mas, ntar cerita anak cucu. Nah, itu dia, betul Mas. Anak cucu itu. Karena kita melakukan perjalanan ya memang ya seenggaknya kita punya cerita ya kan nanti untuk kita ceritakan untuk anak cucu kita ya. Seenggaknya walaupun saya agak terlambat naik gunung itu seenggaknya saya udah pernah lah kayak gitu. Nggak ada yang terlambat Mas, itu nggak ada yang terlambat Mas. Mantap jiwa. Setelah itu berarti turun Mas. Turun bareng lah. Mas Sugeng itu kan dulu kan Mas. Dia itu via Patak Banteng. Via Dieng, saya Kali Lembu. Saya ajakin aja, udah turun sini aja. Tidak berani dia Mas. Tidak berani ntar salah maksinya dan sebagainya gitu. Saya disuruh kayak sampah-sampah itu suruh ngitung ntar berapa ntar kalau kena denda saya takut itu pemula naik kayak gitu. Sampai di sana ya tak bawain semua emang sampah-sampah itu kan. Kayak gitu ceritanya di rumah. Tapi habis itu kita ya pulang bareng lah janjian sama Mas Sugeng itu dulu. Ada kelabang gede banget itu. Oke. Suruh minggir aja tuh Mas. Mas hati-hati Mas.
Ada kelabang kaki lewat, seribu. kaki Oh, 1000. Kelabang itu Mas. oh, itu kelabang ya. Oh, bukan kaki Ada seribu. kelabang lewat itu. Oh, kaget saya, kursi apa untuk nggak merambat ke sini. Setelah Oke. itu saya habis naik gunung ya, pikir itu malah ketagihan gitu ya. Nah, itu Hmm. mau naik gunung ketagihan, enggak Hmm. terus kapok itu enggak, padahal Hmm. kaki-kaki udah ampun, Hmm. apalagi turun Mas, itu sepatu yang saya pakai itu kan size-nya kan terlalu kecil banget itu Hmm. kan. Ada yang terlalu gede enggak enak Betul, dipakai. betul, Akhirnya betul, kan betul. cuman size pas tok itu, Heeh. buat turun itu kayak jempol-jempol itu, wah ampun, Itu sangat menyiksa loh itu. menyiksa banget banget banget. Ya saya Hmm. kira kalau turun itu malah enak, Enak enak gitu tak ya. kira kan, malahan susah banget. Wah, Buat timi-timi gitu ya. iya, itu Aduh, ya buat pengalaman buat jadi Mas. pengalaman akhirnya Benar-benar. untuk pakaian, untuk apa, Hmm. properti-properti yang lain. Oh berarti kita kalau naik gunung itu seharusnya gini 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 lah. Betul. Ya pengalaman ya. Ya itu dia, paling nggak kita melakukan perjalanan atau pendakian itu harus safety ya, safety first, dan eh, manajemen perjalanan itu sangat penting. Dan ini perjalanan Masinyo juga karena memang pertama itu juga sudah bagus kalau misalnya kita nggak punya ya paling nggak kita sewa. Nah, Kalau sewa. memang belum kita mungkin beli, masih mikir-mikir dulu, karena biasanya kalau pertama ngapain beli, nanti kalau misalnya nggak naik lagi gimana. Tapi Gimana? biasanya ya kalau kita udah naik gunung pasti bakal ketagihan. Iya. Itu dia pasti bakal ketagihan Ya. gitu Nah ya. kalau sekarang kalau udah sewa-sewa terus akhirnya mendingan beli Mas Nah, kalau betul itu sekarang. dia. Sekarang daripada sewa tuh mending beli deh. Mendingan beli. Kalau kita Betul. mau pengen naik, udah 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 punya ada gitu ya. alat-alatnya ya kan. Heeh. Sepatu tinggal Pakai pakai ya kan. peralatan udah ada, tinggal OTW kan Iya gitu itu ya. pengalamannya kalau sewa itu size-nya tinggal itu. Dipakai malahan aduh nyiksa banget di Itu waktu dia. turun Betul, kayak gitu betul, Mas. betul. Makanya ya itu dia, perlengkapan, paling nggak perlengkapan kita pribadi yang nempel di kita itu ya sebisa mungkin kalau bisa sih ya beli, karena kayak Iya jaket apalagi kayak kan saya kalau di puncak kan bener-bener enggak betul. kuat tuh untuk Mm, mm, dingin mm, itu Mas. mm, 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 Iya. mm. Jadi harus ya bener-bener, ya justru dari itu kita kalau misalnya di atas kedinginan, berarti kita harus beli jaket yang Yang tebal. kayak gini, yang kayak Betul. gini, kayak gini. Nah, jadi Iya. memang ya motivasi untuk kita juga nantinya, apa yang di situ pikirnya kekurangan kita, nanti kita harus komplitin. Contoh kayak jaket ya paling nggak yang safety kita pakai biar anget, terus kayak sepatu yang tadinya kekecilan paling nggak kita ya beli yang sekiranya nyaman untuk Nyaman kita dipakai, iya gitu. jarang masalah. Dan ya kalau misalnya kayak tenda mungkin bisa kelompok, tapi kalau misalkan bisa beli ya beli sendiri nggak masalah. Terus kalau kayak apa namanya yang nempel di kita Di ya, pribadi kita sendiri di ya. pribadi kita kalau bisa ya kita Kita punya kumpulin kalau benar-benar, misalnya kita iya. memang akan berlanjut di apa pendakian gitu Mas ya. Ini ceritanya keren loh Mas Sinyo dan Sinyo, ini mantap Iya sekali. di pengalaman itu naik gunung itu akhirnya kita pakaian juga ya bisa Mas. Kalau dulu kan sembarang Mas, mau ke Betul, sana betul, betul. pakai pakaian yang kayak gini, gini. Pakaian cuman itu tok ya. Kalau sekarang ya kita atur lah untuk outdoor ya, kita pakai pakaian yang outdooran. Bener, itu dia. Mau kemana ya pakaiannya ya yang ini yang benar-benar enak dipakai kan Betul, kayak itu gitu. kayak nyaman di kita Iya Mas kita ya. mau kalau aku kan seringnya kan kalau ambil foto landscape itu kan seringnya kan di alam ya. Betul, betul. Lagi di air terjun, kadang-kadang trekking yang ya kan yang susah. Betul, 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 betul. Pakaian-pakaiannya sekarang udah ada, tinggal pakai pakaian yang ini buat trekking ke area ini enak. Enggak mungkin pakai jin susah. Betul, betul, Ya. betul, betul, betul. Ngomong-ngomong hunting di air terjun, sudah pernah ke Simawur Mas? Kalau Semawur udah lihat belum, cuman kan kalau dilihat dari gambar-gambarnya itu kalau buat foto genre landscape itu kurang Mas, Terlalu kayak tinggi gitu. kayak Apa frame-nya mentok apa gimana gitu. kayak pemandangannya diambil itu kurang asik dipandang lah. Hmm. Soalnya seringnya untuk apa namanya foto landscape kalau di air terjun kita Mas cari ya, slow speedan itu biar air itu Kelihatannya lembut kelihatan gitu ya. lembut. Nah, sedangkan tekstur Semawur itu kan apa namanya bentuknya kan cuman
lurus saja itu kan. Betul. Lurus saja kalau Flat di, gitu ya. iya kalau dilembutin itu kurang. Terkecuali banyak detail-detail batu-batu atau ini melebar. Gitu. Contoh kalau di sini di Kanoman, mana itu Mas? Wonotunggal ya ikutnya. Masih Batang itu ya. Kanoman, saya malah belum pernah. Kanoman itu mana? Daerah mana tuh Mas? Kanoman Mas? Kanoman Gringging Sari itu loh. Ikutnya mana ya? Sana itu Wonotunggal ya. Ya, ikutnya Batang berarti ya, masih Batang itu masih bagus. Terus ini Bawang sini itu Bawang walaupun berarti, lurus itu suruh Cipitung. Si Pitung itu walaupun lurus tapi agak melebar, detailnya gini masih bagus. Itu di sebelah timur Cipitung ada Curug Wangan Wali. Udah pernah ke situ juga? Belum pernah. Wangan Wali, terus kalau ada daerah juga sini yang Semawur, yang belum itu Semawur sama itu yang ada sampaian itu belum. Curug Terong udah belum? Curug Terong belum. Ya, Curug Terong itu mungkin nanti next bisa di ini. kita lewat Genting Gunung nih. Genting Gunung kurang lebih sekitar 2 jam Mas ke sononya Mas. Dulu ada teman si buat itu kan katanya pernah ke sana itu sempat mau ngajakin cuma ya belum waktunya. Mungkin boleh dicoba. Terus ada lagi kalau misalnya dari Simawur ke atas lagi ada Curug Sipendok, itu juga asik, tapi memang perjalanannya ke situ membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kalau misalkan dari Simawur ke atas itu sekitar 2 jam untuk ke situ. Memang kalau kita benar-benar mau adventure sambil santai bisa tuh ke situ tuh. Mantap. Dulu itu air terjunnya paling pengen itu Lojahan Mas. Lojahan, ya betul. Dulu itu paling pengen banget lah di Lojahan. Saya telusuri kok benar-benar ekstrim ini kan. Benar. Enak banget katanya. Di waktu itu saya cari temen buat turun ke air terjun itu enggak anu Mas. Enggak ada. Saya kalau lihat di postingan di IG ini orang ini kok udah nyampe sana. Saya DM-in. Mas kalau ke Lojahan lagi ayo jawe lah, saya mau ikut. Sampai 2 tahun itu Mas. Orang-orang yang pernah turun ke Lojahan saya DM-in semua. Up dulu itu. Mas kalau turun ke Lojahan anu Mas tolong gitu kabarin saya mau ikut kan gitu. Sampai 2 tahun saya nungguin enggak nemu orang yang balas iya ayo Mas ayo kapan ayo enggak nemu Mas. Waduh. Terus tapi akhirnya kan saya kan sama Sugeng itu kan udah anu Mas apa namanya udah biasa ketemu kalau di sini udah biasa kumpul kayak gitu. Terus kita ngobrol kan akhirnya si Sugeng nyaranin yang pernah ke sana itu ada teman si Mas Aji itu Mas Aji Mas Ano itu kan nah, suruh nganterin aja Pak kayak gitu. Dan akhirnya pas 2 tahun udah nggak nemu teman saya bikin agenda sendiri itu ayolah ke Lojahan gitu ya. Lojahan kayak gitu. Saya kasih kabar sama Anu udah punya rencana kayak gitu. Teman-teman pada dengar mau ikut. Akhirnya banyak yang mau ikut ke sana itu. Sampai yang PNS-an ntar kalau minggu ikut, ntar mau minggu ikut lah. Saya kepikiran treknya di sana itu kayak gitu benar-benar apa namanya ekstrim. Gitu ya. Ntar ini kalau banyak orang malah banyak resikonya kan kayak gitu. Saya akhirnya pilih hari itu hari Senin dulu. Hari Senin pun yang ikut masih 9 orang itu Mas. 9 orang ya. Saya itu kalau mentalnya kalau ke jalur ekstrem itu biasanya tenang aja, enggak ada takut-takutnya. Betul. Tapi di waktu di Lojahan banyak orang itu ya. Iya, kita bawa itu sih Mas. Apa untuk turun tebingnya itu bawa apa itu Mas? Harness, bawa ini apa tali itu kan. Itu biar safety kan. Betul. Itu pun saya rasanya takut banget Mas. Karena kan yang ngajakin lah gitu. Agenda kan saya itu Mas. Betul. Padahal untuk trek yang itu pun saya enggak pakai tali yang bawa dari rumah pun bisa. Masih berani lah. Betul. Salah kalau untuk mental saya bisa. Betul. Tapi karena membawa banyak orang ini itu bawa teman yang 9 itu saya takut banget Mas. Betul. Satu orang turun rasanya dadik. Akhirnya saya down juga. Mental saya itu down juga pas di waktu Lojahan itu. Akhirnya down juga itu. Ini kalau nggak salah pas di Lojahan sebenarnya rencananya saya juga mau ikut di situ. Iya. Tapi ada terkendala, akhirnya saya nggak jadi ikut. Aji pun nggak jadi ikut ya. Aji pun nggak jadi ikut. Yang akhirnya ikut itu si Fuad sama Pilin. Iya, sama Pilin itu ya.
Di perjalanan pun hampir nyasar itu mas. Ya. Hampir aslinya treknya ke kanan, jalur ke kanan malah ambil lurus. Saya langsung lihat apa namanya pohon di tali itu plastik loh mas. Saya kata sama si buat nyasar lah. Banyak sih katanya orang yang nyasar di sana itu mas. Akhirnya nggak nyampe ke lojahannya itu malahan. Banyak kemarin yang jumpa di sini Curug Sewu itu pun orang Semarang katanya pernah ke lojahan itu pun nyasar nyampe lokasi. Tidak jadi. Memang jalurnya ya lumayan panjang dan ya lumayan ekstrim di situ mas ya. Jadi nggak semua orang ya nyampe ke situ gitu. Pengen mungkin banyak yang orang yang pengen tapi nggak semua orang bisa mencapai kalau lah. Aku punya kenalan mas itu di IG itu orang Jakarta itu berumur 64 tahun itu ya hobi banget main ke air terjun. Dia udah umuran segitu kan udah tua sih mas ya. Udah tua, tapi betul. Dia senang main di air terjun sampai Pulau Jawa itu hampir semua lah, hampir semua di air terjun itu. Betul. Itu pernah cerita sama saya itu air terjun paling ekstrim di Pulau Jawa itu ada 2 katanya. Lojan sini, lojan di kita itu di Batang ini, sama di Jawa Barat itu lupa saya namanya mas. Itu Mbak Babe Saipul itu pun di lojahan nggak sampai turun itu mas, cuman di atasnya itu tapi kan udah kelihatan lojahannya ya. Nggak sampai turun ke dasar itu nggak saking ekstrimnya itu. Betul. memang diakui ekstrimannya lojahan itu asli. Dia udah keliling curug itu ratusan curug air terjun itu. Orang Jakarta itu katanya ada 2 curug yang benar-benar ekstrim itu lojahan di Batang sini. Di Batang. Sama Jawa Barat itu lupa namanya apa. Jawa Barat ya ada ya. Trekkingnya itu paling sangat wow sekali. Buat adventures itu. Mungkin next mau ke sana lagi ya mas? Pikir-pikir dulu ke sana ya. Kalau sama orang-orang yang benar-benar punya mental yang benar-benar punya jiwa petualang yang benar-benar no problem ya. Ayo kapan agenda gitu aja. Mantap jiwa. Dan ini cerita Masinyo sangat-sangat wow sekali ya, karena ini hari sudah mulai mendung. Sepertinya ceritanya kita akan lanjut ke cerita selanjutnya mas ya. Nanti ke part selanjutnya kita akan ketemu Masinyo lagi. Nih pengalamannya pasti masih banyak banget sama Masinyo nih. Dan terima kasih Masinyo, sehat selalu. Kita akan ngobrol lagi kalau ketemu ya. Dan cukup video kali ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aduh, ngopi.